Baik, kita lanjut pembahasan fikih wanita. Terakhir pembahasannya apa? Manfaat menikah ada berapa? 7. Berarti masih kurang 3 lagi. Kurang 4 lagi. 2. Lagi di mana itu? Nah, awal ini. Masih seputar tadi ya, manfaat menikah. Jadi nomor 7 dibaca ulang. Manfaat menikah. 7. Mendapat pahala dari perbuatan jima yang halal. Mendapatkan pahala dari perbuatan jima yang halal. Seperti mana disebutkan kemarin, wa idza wada'a fil halal kana lahu ajrun. Kalau kita melakukan hubungan intim diletakkan pada yang halal dapat pahala. Kalau diletakkan pada yang tidak halal maka mendapatkan dosa. Yang kedelapan. Mencintai apa yang dicintai Rasulullah, seperti yang tertuang dalam sabdanya. Dijadikan kecintaan untukku di antara urusan dunia kalian adalah minyak wangi dan wanita. Dijadikan kecintaan Untukku di antara urusan dunia kalian adalah minyak wangi dan wanita. Minyak wangi dan wanita. Maka ditulis manfaat nikah nomor 8. Menikah itu dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menikah itu dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba lihat dalam hadis ini dikatakan apa? Ubbiza ilayya dunyakum atib wan nisa. Yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW itu adalah kalau pakai minyak wangi. Kemudian yang kedua, yang disukai oleh Rasulullah SAW juga adalah wanita. Berarti menyukainya di sini dengan menikah, berarti keutamaannya adalah dengan menikah baru mendapatkan manfaat ini. Di sini juga disebutkan minyak wangi. Namun kemarin kita sudah jelaskan kalau untuk ibu-ibu, minyak wanginya itu beda dengan untuk yang para pria gunakan atau bapak gunakan. Kalau untuk bapak gimana? Baunya itu keluar. Namun kalau untuk wanita, baunya tidak keluar. Namun seperti apa kemarin? Seperti memakai bedak. Maka wanita itu parfumnya itu nampak pada warna, namun kalau laki-laki itu nampak pada bau. Kemudian yang ke-9. Mendapatkan keturunan yang beriman, di mana kelak akan menjadi pelindung negeri kaum muslimin dan memohonkan ampunan bagi kaum muslimin. Mendapatkan keturunan yang beriman yang dapat menjadi pelindung negeri kaum muslimin. Yang dapat menjadi pelindung negeri kaum muslimin dan juga memintakan ampun untuk orang-orang beriman. Jadi dasar nomor 9, menikah akan mendapatkan keturunan yang beriman. Akan mendapatkan keturunan yang beriman. Akan mendapatkan keturunan yang beriman untuk melindungi negeri, untuk melindungi negeri kaum muslimin
untuk melindungi negeri kaum muslimin dan untuk memintakan ampun bagi orang-orang beriman. Kemudian yang 10, baik. Mengambil manfaat dari syafaat anak untuk masuk surga. Diriwayatkan dari sebagian sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan manfaat dari syafaat dua anak, apa anak saya di situ? Anak. Terus diriwayatkan dari sebagian sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa mereka mendengar Nabi bersabda. Terus Dikatakan kepada anak-anak pada hari kiamat kelak, masuklah kalian ke surga. Mereka berkata, wahai Rabbku, kami tidak akan masuk sebelum ayah dan ibu kami masuk lebih dahulu. Lalu orang tua mereka pun didatangkan. Kemudian Allah berfirman, mengapa aku lihat mereka juga tidak mau masuk? Masuklah kalian ke surga. Mereka berkata, wahai Rabbku, kami tidak akan masuk sebelum ayah dan ibu kami masuk lebih dulu. Kemudian Allah berfirman, masuklah kalian ke surga bersama ayah atau orang tua kalian. nomor 10, dengan menikah mendapatkan syafaat dari anak-anak. Dan nomor 10, dengan menikah mendapatkan syafaat dari anak-anak untuk masuk surga. Di tulisannya dalam hadis disebutkan bahwa anak-anak diperintahkan untuk masuk surga. Lantas mereka tidak mau. Sampai bapak dan ibunya masuk surga terlebih dahulu. Kemudian Allah berfirman di 2, udkhulul jannata antum wa aba'ukum. Masukkanlah
masuklah kalian dan orang tua kalian ke dalam surga. Masuklah kalian dan orang tua kalian ke dalam surga. Di sini diriwayatkan, itu hadis riwayat Ahmad, sanadnya hasan. Hadis riwayat Ahmad, sanadnya hasan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita masuk surga bersama orang tua. Terus yang 11. Memberikan ketenangan, kasih sayang, dan rahmat di antara suami istri serta manfaat lain yang hanya diketahui oleh Allah. Memberikan Ketenangan, kasih sayang, dan rahmat di antara suami istri serta manfaat lain yang hanya diketahui oleh Allah. Oke. Di catat yang 11, dengan menikah memberikan sakinah, ketenangan. Sakinah dalam kurung ketenangan. Mawaddah, kasih sayang, dalam kurung kasih sayang. Dan rahmat. Dan masih banyak manfaat yang lainnya. Yang hanya Allah yang mengetahui. Nah, sekarang beli judul yang baru, mahram ya. Al-harramatu zawatuhunna minan nisa. Mahram dalam kurung wanita-wanita yang tidak boleh dinikahi. Nah, nanti kita lihat di sini saking surat An-Nisa ayat 22 sampai 24. 22 sampai 24 disebutkan wanita-wanita yang tidak boleh dinikahi. Kesimpulannya lihat nanti dari nomor 1 nanti sampai beberapa poin kita sebutkan. Sekarang tulis mahram ada 2 macam. Mahram ada 2 macam. Yang pertama mahram mu'abbad. Mu'abbad. Yang kedua mahram mu'aqqad. Tadi mu'abbad tadi dalam kurung mahram selamanya. Jadi selamanya tidak boleh dinikahi. Kemudian yang kedua tadi mahram mu'akkad, mahram apa? Mu'akkad pakai Q ya. Mu'akkad. M-U-A-Q-Q-O-T. Dalam kurung mahram sementara.
mahram sementara. Nah, sekarang rinciannya. Rincian mahram mu'abbad. Rincian mahram mu'abbad. Tadi mu'abbad apa? Selamanya. Maka selamanya tidak boleh dinikahi sama sekali. Nah, dibagi dua. Terus dibagi dua. Dibagi dua, yaitu mahram. Satu, mahram berdasarkan nasab. Mahram berdasarkan nasab. Yang kedua, mahram mahram karena pernikahan. Mahram karena pernikahan. Nah, sekarang dirinci lagi di bawahnya. Mahram berdasarkan nasab ada 7. Mahram berdasarkan nasab ada 7. Berarti 7 wanita ini tidak boleh dinikahi selamanya. Nasab tahu nasab? Nasab dalam kurung keturunan. Nasab dalam kurung keturunan. Yang pertama, ibu dan nenek ke atas. Ibu dan nenek ke atas. Dari jalur, dilanjutkan dari jalur bapak atau ibu kita. Dari jalur bapak ataupun ibu kita. Bapak baca nomor 1 apa? Ibu. 1. Al-Ummahat atau para ibu, yaitu semua wanita yang memiliki hubungan nasab dengan seorang laki-laki karena kelahiran, baik dari jalur ibu ataupun ayah, nenek. Jadi ibu ataupun ayah kita. Ini bapak sama simbo, ini punya nenek lagi ke atas terus. Semuanya dimasuk dalam istilah ini. Terus seperti baik dari jalur ibu ataupun ayah, nenek, dan seterusnya sampai ke atas. Mereka adalah ibu kami. Iya, mereka adalah ibu kami. Jadi bukan hanya ibu kita, namun nenek ke atas, nenek dari bapak, nenek dari ibu ke atas terus. Ini ke atasnya lagi masih ada lagi, semuanya masuk. Kemudian yang kedua dibaca. Al-Banat atau anak-anak wanita. Lanjut. Yaitu semua wanita yang dinasabkan kepada seorang laki-laki karena kelahiran, yaitu anak perempuan kandungnya, cucu perempuannya, dan seterusnya sampai ke bawah. Kemudian yang kedua, anak perempuan sampai jalur ke bawah. Anak perempuan sampai jalur ke bawah. Ada cucunya, ada cicitnya sampai beberapa tingkat di bawah. Semuanya jadi mahram. Tidak boleh dinikahi selamanya. Kemudian yang ketiga, al-akhwat atau saudara perempuan dari jalur mana saja. Saudara perempuan dari jalur mana saja. Dari jalur mana saja. Terus yang ketiga, saudara perempuan dari jalur mana saja. Nanti jelasnya kita bawa lagi. Yang keempat, Al-Ahmad, semua biji dari jalur ayah,
dan seterusnya sampai ke atas, termasuk di dalamnya bibinya ayah dan bibinya ibu. Ya, kita kembali dulu. Tadi saudara perempuan dari jalur mana saja? Ini saudara perempuan kita. Ya, terus punya anak lagi. Apa kita sebut? Ini saudara perempuan. Terus punya anak lagi? Keponakan. Berarti yang ketiga ditambahkan saudara perempuan dan keponakan. Saudara perempuan dan keponakan. Tapi nanti masuk ke 6 dan 7. Terus yang keempat tadi, yang keempat apa ini? Al-Ammat. Al-Ammat atau semua bibi dari jalur ayah. Nah, tulis semua bibi dari jalur ayah. Berarti saudara-saudaranya ayah semuanya masuk. Semua bibi dari jalur ayah. Berarti saudara-saudara ayah semuanya masuk. Jadi ini bapak kita, ini saudara-saudara yang lain. Itu masuk dalam istilah ammat. Terus yang kelima. Al-Kholat atau semua bibi dari jalur ibu atau saudarinya ibu, termasuk di dalamnya bibinya ibu. Termasuk dalamnya Bibinya ibu. bibinya ibu. Ya. Ditulis yang kelima. Yang kelima. Tadi kan yang keempat bibi dari jalur ayah. Sekarang bibi dari jalur ibu. Bibi dari jalur ibu. Termasuk apa tadi Pak? Termasuk di dalamnya bibinya ibu. Termasuk bibinya ibu. Ya, bibi bukan? Simba berarti dah. Ya. Ini dari bibi punya ibu lagi kan? Ini bibi. Ini Simbo. Ini saya nih. Ini Simbo punya saudara lagi kan? Nah, dari jalur ibu berarti. Terus punya ibu lagi, berarti Simba kan? Ya. Simba dari siapa? Dari ibu. Berarti jalan beda ibu berarti. Dengan ibu kita. Iya kan? Ini kan Simbo langsung, ya toh? Nah, terus Simbo ini punya saudara lagi. Nah, saudara Simbo ini punya ibu lagi kan? Berarti ini punya ibu berbeda dengan kita lagi kan yang punya ibu gitu. Berarti beda ibu. Buktinya ibu kita juga berarti ibu. Oh iya betul. Buktinya ibu kita betul Mas. Terus termasuk juga itu saya tadi budenya ibu kita. Kemudian budenya ibu kita termasuk budenya ibu kita. Ya, kemudian yang 6 dan 7. Tulis 6 dan 7 kali. F dan D, banat al-akh dan banat al-ukhti atau anak perempuan saudara laki-laki dan anak perempuan saudara perempuan. Anak perempuan dari saudara laki-laki dan anak perempuan dari saudara perempuan. Terus berarti 6 dan 7 keponakan dari saudara laki-laki dan keponakan dari saudara perempuan. Keponakan dari saudara laki-laki dan keponakan dari saudara perempuan. Nah, yang di sini yang tidak termasuk haram ditulis. Baik, dibaca lagi. Di bawahnya setelah ayat. Nomor 67 di bawahnya ada ayat kan? Dilompat lagi faulai sabu. 7 wanita ini diharamkan. 7 golongan ini haram dinikahi selamanya menurut kesepakatan para ulama. Nah, 7 orang tadi tidak boleh dinikahi selamanya. Itu catatan. 7 wanita tadi tidak boleh dinikahi selamanya. 7 wanita tadi tidak boleh dinikahi selamanya.
Kemudian baca di bawahnya lagi. Ketahuilah wahai saudari seiman, agar mudah menghafalnya. Maka kaidah dalam masalah ini adalah semua merasa seorang laki-laki karena keturunan atau nasab dalam menikahi kecuali 4. Jadi semuanya pokoknya yang masih sedulur itu dilarang dinikahi. Ini sedulur langsung itu orang dinikahi kecuali 4, yaitu anak-anak perempuan pamannya, baik dari jalur ayah ataupun ibu, dan anak-anak perempuan bibinya, baik dari jalur ayah maupun ibu. Baik. Jadi kesimpulannya ditulis tambah keterangan lagi di bawah, untuk sepupu tidak termasuk mahram. Untuk sepupu tidak termasuk mahram. Untuk sepupu tidak termasuk mahram. Sepupu itu gimana? Sepupunya ini siapa? Tunggal apa? Ibunya saya, saudaranya sama ibu. Nah, itu berarti masih sepupu. Itu bukan mahram. Walaupun dikatakan sedulur, walaupun dikatakan kerabat dekat, namun tadi dikecualikan di sini yang sepupu. Berarti sepupu boleh dinikahi. Terakhir sampai di sini. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Nanti ada mahram karena nikah. Dan ada mahram karena nikah nanti dibahas. Ada satu bahas lagi di sini yang nanti kita bahas. Dan nanti minggu depan malam Sabtunya kayaknya nggak bisa habis isya. Habis TPA? Pernah habis TPA ya? Sampai sholat maghrib. Ya, minggu depan berarti habis TPA sampai sholat maghrib. Minggu depan toh, malam Sabtu depan. Ada lagi? Ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Di baris ini. Besok tafsir ada seperti biasa nih. Jam 1:30 tuh. 1:30 tidak bisa dan saya SMS lagi. Asalnya jam 1. Baik, itu saja yang kita bahas untuk kesempatan malam ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup, kalian surat majelis dulu. Subhanallah wa bihamdihi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.